Pak Pendeta. Ya, ya. Iya, tadi saya bahas masalah agama pagan dengan pendeta Kristen tadi. Tiba-tiba alasannya hujan, Pak Pendeta. Pak Pendeta punya ini enggak? Punya data enggak tentang masalah agama pagan? Tadi saya buktikan bahwa Kristen itu agama pagan, Pak Pendeta. Ya, kami Kristen tidak percaya agama pagan ya. Nah, Kami nggak percaya percaya. bahwa dia punya Tuhan. Gimana nih, Pak Pendeta mau bahas dengan saya tentang masalah agama pagan? Saya tidak punya data tentang itu. Oh, tidak punya data tentang masalah itu. Loh, Iya. kok marah kawan-kawan Kristen di tempat saya, Pak Pendeta? Caci maki saya mereka tuh. Ustadku nggak cari makan di TikTok. Iya, betul ya Ibu. Ya, kalau saya cari makan kerja. Kalau saya mau minta, nggak minta koin. Langsung saya minta sama jemaah saya yang hampir 3.000 orang ini. Ngapain gitu ya. Jadi jangan marahlah kalau terbukti Kristen itu agama pagan ya. Jadi kayak gitu, Pak Pendeta, mungkin ada yang perlu dibahas, dipertanyakan terhadap agama Islam, atau kita mau bahas sesuatu nih, Pak Pendeta? Syukron, Bang Tampan. Oh iya, iya. Hmm. Ya, kita bicara tentang kuasa Tuhan ya. Mungkin bisa Kuasa Tuhan. Bang PI juga bisa bicara tentang kuasa Tuhan yang di Muslim, saya bicara kuasa Tuhan yang ada di Kristen. Boleh juga nih ya teman-teman temanya ya. Boleh juga ini Pak Pendeta. Ya gimana sistemnya, mau dikasih waktu atau enggak, atau gantian aja gitu? Oke, boleh dikasih sistem Dikasih aja. waktu ya? Ya. Oh, dikasih waktu aja. Baik. Saya mau dengar dulu dari Pak Pendeta apa itu kuasa tentang masalah di kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang PI ya. Kami Pencet percaya itu Pak bahwa Pendeta. Biar saya bisa hentikan Bapak kan kalau 5 menit. Ya, itu kan ada 5 menit tuh waktunya buat Pak Pendeta ngomong. Silakan. ya, terima kasih buat Bang PI malam ini ya. Bersyukur kita bisa diskusi. Di sini kami hanya sebagai memberitakan saja tentang kasih Tuhan. Nah, saya bicara tentang kuasa yang daripada Tuhan ya. Kalau kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang punya kuasa ya. Dia bukan hanya berkuasa di sorga saja, tetapi dia berkuasa di bumi, di sorga dan di bawah bumi. Itulah Tuhan kami ya. Dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dunia tidak mengenal dia, tetapi dia telah menjadikan segala sesuatu, dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 10 ya. Saya bacakan supaya agak lebih jelas. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia ya, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia, yaitu Yesus atau Tuhan sendiri ya. Jadi dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia telah ada, dia menjadikan segala sesuatu, matahari, bulan dan bintang, ya, cakrawala. Ya, dia menjadikan segala sesuatu. Tetapi manusia, terutama khususnya umatnya, menolak dia. Ya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaan, tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Nah, ini yang menjadi dasar di mana Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kami sangat bersyukur
Kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan berkuasa dari segi ciptaan, Dia menjadikan langit dan bumi, ya. Dari segi kuasa, Dia berkuasa atas hidup orang dan berkuasa atas kematian orang. Nanti itu di tahap selanjutnya. Tetapi kuasa yang Tuhan miliki, Dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini yang harus menjadi dasar penting. Karena kami punya Allah yang hidup, ya. Siapa Yesus ini? Dialah anak Allah. Dialah anak tunggal Allah yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan dirinya. Nah, ini Dialah Yesus yang turun ke bumi, Dialah Bapa yang turun ke bumi dalam rupa Bapa, ya. Karena Dia rupa manusia, Dia menjadi anak manusia, tetapi di dalam dirinya ada Roh Allah, ya. Maka orang yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus bicara tentang hidup kekal, bukan bicara hidup kekal di bumi, tetapi hidup kekal. Waktu manusia diciptakan, hidup kekal di bumi. Tetapi karena manusia berdosa, ya, jatuh di dalam dosa, Yesus bicara tentang hidup kekal. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Yesus sendiri turun ke bumi, ya. Ini ada punya kuasa, ya, menyelamatkan semua yang hidup, ya. Semua yang hidup Dia selamatkan, ya. Artinya bahwa Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah Tuhan, ya, yang mau supaya satu orang pun jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan. Itu pembukaan. Pak Pendeta, silahkan nanti kalau mau bertanya tentang agama Islam jangan malu-malu, jangan sungkan gitu ya. Nggak ada yang geruduk, nggak ada yang dianggap menista ya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nah, ini giliran saya 5 menit ya teman-teman. Saya langsung aja sekalian mau menanggapi apa yang dikotbahkan oleh Pak Pendeta tadi ya. Aduh, ini sasaran empuk teman-teman. Oke. Mana nih waktunya? Bentar dulu. Ya, tanding ulang. Pencetin Pak Pendeta. Iya. Baik ya teman-teman semuanya, di match kedua ini ternyata ada Pak Pendeta Ruben Yunus gitu ya. Tepuk tangan dulu buat beliau ya. Beliau mengajak kita untuk berdiskusi tentang masalah kuasa Tuhan. Katanya Tuhan beliau itu maha hidup ya. Ya begini ya Pak Pendeta. Setiap agama pasti mengklaim Tuhannya itu menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan Yahudi juga mengklaim bahwa Tuhannya menciptakan langit dan bumi. Itu di mana terletak? Nah, dapat kita lihat di Kejadian 1 pasal 1 kan, Bereshit bara Elohim et ha samayim wa et ha aret. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu dalam bahasa Ibraninya ya, Bereshit bara Elohim et ha samayim wa et ha aret. Nah, terus di dalam Al-Qur'an Allah juga menyatakan seperti itu Pak Pendeta. Di mana ayatnya? Bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120 ada. Terus juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar.
Dia yang menciptakan langit dan bumi, kan kayak gitu. Nah, karena yang dituhankan Pak Pendeta ini adalah Yesus, saya sebenarnya ingin minta pengakuan Yesus, akulah pencipta langit dan bumi. Itu yang saya cari Pak Pendeta, ya. Karena setiap agama itu mengklaim Tuhannya menciptakan langit dan bumi. Kristen ini kan menyembah Yesus. Nah, adakah dari perkataan Yesus sendiri, akulah pencipta langit dan bumi? Kan kayak gitu. Pak Pendeta, ya kalau untuk masalah dia maha hidup, ya jelas Tuhan itu maha hidup. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di dalam Al-Quran dijelaskan dia yang menciptakan kehidupan, dia yang maha hidup, dan dia yang menguasai maut dan menciptakan maut. Di mana ayatnya? Quran surah Al-Waqiah. Tuh ya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin. Nah, tuh ya, dia yang menciptakan maut dan dia berkuasa atas maut di setiap makhluknya, gitu Pak Pendeta. Ya, untuk masalah kekuasaan seperti itu, memang yang namanya kuasa artinya tidak ada sisi lemahnya. Nah, yang saya heran itu Pak Pendeta, ya ketika Anda menjelaskan Yesus Maha Kuasa, dia berkuasa di bumi dan di langit serta di akhirat nanti. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta lupa di Yohanes 5 nomor 30? Coba Pak Pendeta buka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari mana kuasanya kayak gitu Pak Pendeta? Sedangkan dia mengaku dia sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu Anda katakan Yesus itu maha kuasa. Di mana kekuasaannya Pak Pendeta? Sedangkan dia sendiri di Yohanes 5 nomor 30 mengaku dirinya lemah. Ayo Pak Pendeta, di mana letak kuasanya ketika dia ditangkap tentara Romawi? Di mana letak kuasanya ketika dia mati di tiang salib? Itu artinya dia tidak berkuasa Pak Pendeta. Kalau dia berkuasa atas makhluknya, maka tentara Romawi tidak akan bisa menangkapnya. Aduh, gimana sih Pak Pendeta konsepnya Kristen itu? Katanya Yesus maha kuasa, tapi sama tentara Romawi dia tidak berkuasa. Malah modar dia ditangkap Hansip itu. Kan kayak gitu. Ya Pak Pendeta, tolong coba secara jelas bagaimana kuasa Yesus, karena dia mengaku sendiri bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masa Anda klaim dia maha kuasa? Dan tolong carikan dong ya bahwa Yesus berkata, ya Pak Pendeta, akulah pencipta langit dan bumi. Silahkan Pak Pendeta. Pada ketawa ini yang di YouTube juga. Iya, yang di YouTube cuma ada 30 teman-teman. Di TikTok 4.000 hampir. Macam mana ini? Lebih banyak di TikTok daripada di YouTube. Silakan. Oke. Ya, terima kasih ya Bang PI. Jadi firman ini adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan manusia, ya. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah anak Allah sendiri. Nah, kalau di ayat 29, firman itu yang menghapus dosa manusia. Siapa firman? Yesus. Makanya dikatakan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang ada dijadikan.
Jadi Yohanes 1 ayat 3 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lihat hari ini dijadikan oleh Dia, Yesus yang adalah firman Allah. Nah, bentuk kuasa Dia itu bukan hanya berkuasa di sorga saja. Matius juga mengatakan, Matius 28, Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Ya, Matius 28 ayat 18, ya, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, telah diberi segala kuasa. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Ya, juga menjelaskan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Dialah karena kuasa, ya, di bumi. Dia mengatakan begini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa kuasa yang telah Yesus pegang hari ini, ya, bahkan sampai selama-lamanya, Dialah jalan, kebenaran dan hidup kekal. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Berapa besar kuasa Tuhan? Filipi 2 ayat 10, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Artinya bahwa kalaupun ada kuasa yang berkuasa di bumi, di sorga, ya, Yesus melebihi. Artinya bahwa di dalam Yesus Dialah yang berkuasa di bumi, di sorga dan di bawah bumi. Nah, Alkitab juga mengingatkan di ayat 11, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Nah, ini betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah hari ini, ya, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini tentu menjadi dasar, ya, iman Kristen, bahwa selain Dia berkuasa di bumi dan di sorga, darahnya itu sebagai penebusan, ya, darah Yesus sebagai penebusan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darahnya menyucikan, ya. Kalau darah saya tidak bisa, ya, tetapi darah Yesus bisa, karena darahnya menyucikan manusia dari dosa, ya. Nah, Kolose 1 ayat 14 juga mengatakan begini, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kuasanya itu memberi pengampunan, kuasanya menyucikan, kuasanya membebaskan orang dari maut. Ya, kira-kira itu demikian. Terima kasih. Baik, baik. Saya akan tanggapi Pak Pendeta. Menarik ini, ya. Aduh. Kalau sesatu 15, oke. Ntar ya teman-teman, tunggu waktu. Kita teratur waktunya karena beliau yang minta waktu, ya. Pak Pendeta ini rupanya perlu saya tampilkan data-data yang bagus ini, ya. Pak Pendeta, ya, tadi saya menyampaikan kepada Anda, mungkin Anda lupa dan tidak ada bantahan terhadap apa yang saya sampaikan. Terus saya rasa juga pertanyaan saya tidak dijawab oleh Anda. Nah, yang saya minta tadi begini, Pak Pendeta, tunjukkan satu ayat Alkitab Anda. Yesus berkata, akulah pencipta langit dan bumi.
Bukan berarti yang saya minta itu Yesus itu diberi kuasa oleh Tuhan, bukan, bukan. Yang saya minta itu di mana pengakuan Yesus, akulah pencipta langit dan bumi. Pak Pendeta mungkin lupa membantah ini ya. Nih yang saya sampaikan tadi. Apa yang dikatakan Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia ngaku lemah, kagak bisa buat apa-apa. Wah, jauh antara api dan panggang dia menciptakan langit dan bumi, Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi juga menyampaikan kepada saya karena di dalam Yesus itu ada Roh Allah ya. Pak Pendeta, berkaitan tentang masalah Roh Allah ya. Saya mau tanya tentang ayat ini nih ya. Ayub 27 nomor 3 sampai 4 ya. Selama napasku masih ada padaku dan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, ini ya Ayub ini dia punya Roh Allah dalam lubang hidungnya, Pak Pendeta. Ini Ayub bukan pencipta langit dan bumi ya. Kata Pak Pendeta karena di dalam Yesus itu ada Roh Allah ya, sehingga dia berkuasa. Ini Roh Allah juga ada di dalam lubang hidung Ayub, kan kayak gitu. Di dalam lubang hidung Ayub ini, tetapi Ayub, Pak Pendeta, dia tidak berkuasa meskipun Roh Allah itu ada dalam lubang hidungnya. Lagi pula Pak Pendeta, Yesus itu hanyalah sebuah ciptaan. Nih coba kita baca ya Pak Pendeta. Kolose 1 nomor 15. Anda kan bawakan yang 14-nya. Coba baca yang 15-nya. Ini apa judulnya? Keutamaan Kristus. Ya, keutamaan Kristus itu apa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu, Pak. Macam mana Pak Pendeta? Yesus itu diciptakan. Ini kalau kita baca ya teman-teman, perikopnya tentang apa? Keutamaan Yesus ya. Nah, nih sebentar ya. Nih ya. Nih keutamaan Yesus ya. Keutamaan Kristus. Siapa itu Kristus? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Yesus, Pak. Katanya Tuhan, tapi Tuhan ciptaan. Nah, ini kayak gimana konsep Kristen ini? Makanya Pak Pendeta, ya, saya sudah menyampaikan beberapa ayat kepada Anda bahwa Ayub pun juga punya Roh Allah dalam hidungnya. Terus Yesus mengaku dia tidak berkuasa. Coba kalau kita berpikir dah Pak Pendeta, kalau dia diserahi kuasa oleh Tuhan semesta alam, kenapa dia masih bisa tertangkap dari Hansip Romawi? Coba. Seharusnya kalau dia berkuasa diberikan oleh Tuhan, Hansip Romawi itu dia tidak akan sampai pernah menangkap Yesus. Artinya di sini Yesus itu tidak berkuasa atas makhluknya. Ya, tidak berkuasa atas tentara Romawi, tidak berkuasa atas maut karena dia mati. Kan kayak gitu. Gitu Pak Pendeta, coba kita berpikir dari situ aja gitu. Kalau dia berkuasa, apa ini tentara Romawi mau tangkap saya ini Tuhan kalian. Saya ini berkuasa, udah mati aja kalian. Mati semua tuh tentara. Itu namanya berkuasa. Ini aduh, sampai dikejar-kejar tentara Romawi. Macam mana Pak Pendeta? Dia itu tidak berkuasa atas maut, dia tidak berkuasa atas tentara Romawi, dia tidak berkuasa atas langit dan bumi ini. Tetapi dia menyatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Pak Pendeta. Silakan Anda tanggapi itu tentang ayat-ayat yang saya berikan.
Silakan Pak Pendeta. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Bang PI ya. Jadi dikatakan dalam Yohanes 5 itu ya, arti dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Bapa ke dunia, bahwa Dia yang akan menghakimi semua manusia. Artinya bahwa apa yang Yesus lakukan di bumi semua dalam kehendak Bapa, ya, semua dalam otoritas Bapa, ya. Kita dapat memahami ini dalam Yohanes 14 ayat 10, ya. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 10, ya. Ini dikatakan bahwa dia tuh bersama-sama dengan Bapa, di dalam dirinya ada Bapa, roh Bapa. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, aku telah sekian lama bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi di dalam diri Yesus ada roh Bapa, ya. Jadi Bapa itu mengasihi manusia, sehingga dia boleh datang menjadi manusia, ya. Karena dia mengasihi, itu alasan dia ada di dunia, karena dia mengasihi, ya. Nah, Yesus ini ya secara manusia ada daging, tetapi di dalam dirinya ada roh Bapa di dalamnya, ya. Makanya dia berbuat segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau Bapa kehendaki di dalam dirinya. Nah, saya ingin katakan bahwa di dalam juga tadi dibawakan di dalam Ayub, ya. Di dalam Ayub dikatakan, ya, selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ya, apa yang dialami oleh Ayub adalah satu pencobaan yang luar biasa. Iblis itu tidak berkuasa atas jiwa atau atas hidup dari Ayub, ya. Dia boleh mengambil segala sesuatu, itu diizinkan Tuhan. Tetapi dia tidak bisa mengambil nyawanya, karena nyawanya adalah milik Tuhan, ya. Nah, kalau ayat 15 di dalam Kolose 1 ayat 15, ya. Ia adalah gambar Allah, ya. Berarti dia gambar Allah, dia adalah bukan ciptaan, tetapi dialah rupa Allah yang ada di bumi. Dia bukan ciptaan, ya, tetapi dia adalah gambaran manusia yang sempurna. Ini maksudnya, manusia yang sempurna. Kalau Adam jatuh dalam dosa, tetapi Yesus adalah gambaran manusia yang sempurna, tidak ada dosa, ya. Jadi ialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus ini adalah gambar manusia yang sempurna dan tidak bercacat, tidak ada noda dan dosa. Itu Pak Bapi. Makasih. Habiskan aja waktunya Pak Pendeta. Oke. Jadi Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Dia berkuasa atas kematian. Ya, kalau Yohanes 10 ayat
eh, Yohanes 10. Yohanes 10, aduh, maaf. Yohanes 10 ayat sudah selesai. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu. Baik. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, kita Terima tanggapi kasih. ya teman-teman. Agak lucu juga ini ya, agak lucu juga. Pak Pendeta bisa pencetin nggak di situ tanding ulang itu? Belum muncul. Oh, belum muncul. Nah, Ya, sudah. oke ya teman-teman. Ketika saya minta sama Pak Pendeta Yunus ya terkait tentang masalah pengakuan Yesus bahwa dirinya mengaku sebagai pencipta langit dan bumi, malah ternyata Pak Pendeta Yunus belum menampilkan sampai sekarang tidak ada perkataan Yesus dia mengklaim bahwa dia pencipta langit dan bumi, tetapi kata Pak Pendeta Yunus dia diberikan kuasa. Kan kayak gitu Pak Pendeta, dia diberikan kuasa. Ya. Di situ aja Pak Pendeta kita sudah dapat mengetahui dari kosakatanya bahwa Yesus itu tidak berkuasa, tetapi ada yang lebih berkuasa dari Yesus itu sendiri. Pak Pendeta, saat ini saya pun mengakui Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Puluhan ayat di Bible Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dia mengaku utusan. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya akui Pak Pendeta, Yesus itu utusan bukan Tuhan. Saya akui kalau pengakuan dirinya adalah Tuhan itu jelas tidak akan kita temukan. Dari kucing beranak kuda nggak bakalan kita temukan itu ayat, nggak bakalan. Kan kayak gitu. Nah, jadi begini Pak Pendeta, terkait apa yang Anda jelaskan tentang masalah roh Allah ada dalam diri Ayub, yaitu kan sama, roh Allah juga ada di dalam diri Yesus. Tetapi ketika di dalam diri Yesus, Anda malah mengklaimnya bahwa Yesus mempunyai roh Allah itu dialah pencipta langit dan bumi dan berkuasa. Tetapi ketika saya tunjukkan Ayub pun juga ada roh Allah, tetapi Ayub itu dia tidak berkuasa. Dia bukan pencipta langit dan bumi. Kan kayak gitu. Bukan berarti ada roh Allah itu sehingga kita menjadikan alasan untuk menuhankan Yesus tersebut, Pak Pendeta. Gak masuk akal, kan kayak gitu. Gak masuk akal. Maka dari itu saya sudah tampilkan beberapa bukti bahwa Yesus itu bukanlah pencipta, dan Yesus itu hanyalah seorang manusia yang lemah seperti kita, dia tidak berkuasa. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Kan toh dia juga tidak berkuasa atas laparnya dirinya, karena setelah dia berpuasa lalu dia mengutuk pohon ara. Dengan rasa laparnya dia tidak berkuasa, lalu dengan musim buah saja dia tidak berkuasa. Gimana lalu Anda katakan dia berkuasa Pak Pendeta? Jadi seperti itu, pakai akal. Mari kita pakai akal gitu ya untuk mencerna sesuatu itu. Terus Yesus juga minta ikan goreng Pak Pendeta ya, karena dia ingin membuktikan bahwa dia itu betul-betul manusia gitu, bukan Tuhan. Sehingga dia minta ikan goreng untuk memakan ikan tersebut. Dia bukan setan. Kan kayak gitu. Kayak gitu banyak loh bukti-bukti Yesus itu bukanlah Tuhan, bukti-bukti Yesus itu hanyalah manusia lemah, kan kayak gitu. Sampai saya ceritakan dari dia tidak berkuasa dengan maut, terus dia tidak berkuasa atas apapun. Ya, segala kuasa yang diberikan kepada Yesus dari Bapa artinya apa, Pak Pendeta? Dia itu sebagai penyampai firman Tuhan.
sesuai dengan Yohanes 17 nomor 8 yang saya bacakan kepada Anda. Dia diberikan kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel gitu. Dia mempunyai kuasa untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan semesta alam. Bukan berarti dia menguasai dunia dan menguasai akhirat. Waduh. Pak Pendeta, ayat seperti itu juga ada, Pak Pendeta. Nabi kami pun jalan kebenaran dan hidup. Ya, di mana nabi kami itu jalan ayatnya? Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad itu adalah jalan. Terus Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Akan mendapat hidup yang kekal. Juga dia itu menjamin hidup yang kekal. Terus Nabi Muhammad apakah kebenaran juga, Pak Pendeta? Sedikit lagi saya sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 tuh. Inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus engkau dengan kebenaran. Nabi Muhammad jalan kebenaran dan menjamin hidup yang kekal. Tidak ada yang sampai kepada Allah Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Silakan Pak Pendeta. Oke, ya. Tadi saya sudah terangkan bahwa Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu dalam Yohanes 1 ayat 3. Dialah Yesus Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, ya, yang semua telah dijadikan oleh Dia. Nah, Yesus ini berkuasa atas hidup, ya. Berkuasa atas orang-orang yang hidup, berkuasa atas orang-orang yang mati. Bentuk kuasa kepada orang-orang yang hidup yaitu memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, berjalan di atas air, juga berkuasa atas alam ini. Waktu ada badai, alam saja taat kepada Dia. Bentuk kuasa di bumi, di hidup, ya, dalam kehidupan. Nah, bentuk kuasa juga Dia bangkit dari antara orang mati. Makanya Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup akan percaya kepadaku dan tidak mati selama-lamanya. Percaya kau akan hal ini? Jadi perkataan ini berbicara kepada Marta, ada saudaranya Lazarus yang mati, 4 hari mati, ya. Kalau di daerah Padang seperti itu 4 hari itu pasti sudah busuk, ya, karena panas, ya. Beda kalau dia ada di udara yang dingin, sedikit tahan lama. Tetapi ini 4 hari sudah busuk. Alkitab katakan, kalau engkau percaya kepadaku, dialah kebangkitan dan hidup. Walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Ya, bukti Lazarus mati dan 4 hari bangkit. Tujuannya supaya semua orang tahu bahwa Dia berkuasa atas orang hidup, berkuasa juga atas orang yang sudah mati. Ya, makanya Alkitab ingatkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan binasa selama-lamanya. Pada akhir manusia akan bangkit dari antara orang mati, manusia akan bangkit, ya, semua akan dihakimi waktu kedatangan kedua kali. Ya, makanya Maria katakan ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akhir zaman akan ada kebangkitan untuk dihakimi. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Nah, Yesus juga mengatakan bahwa ketika Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, kunci maut di tangan Dia. Kunci maut di tangan Dia. Ya. Wahyu 1 ayat 17b, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun aku lihatlah. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup.
sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Yesus berkuasa atas hidup orang, berkuasa juga atas maut, ya. Maut ini paling ditakuti oleh semua manusia, ya. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maut telah dikalahkan oleh Tuhan, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan menerima keselamatan, menerima kuasa sebagai anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12, ya. Dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 12. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya mereka yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan juga berkuasa atas orang hidup, orang mati, dan mengalahkan maut, ya. Makanya dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Tuhan telah mengalahkan, ya. Dan Tuhan akan menghakimi orang yang sudah mati hari ini dan orang yang telah mati lebih dahulu kita. Dia akan menghakimi, ya. Dan dia akan bangkit, ya. Semua yang sudah mati akan bangkit pada akhir zaman, ya. Dan waktunya sudah dekat. Akan bangkit pada akhir zaman, dan kita semua akan dihakimi. Seperti yang dikatakan Wahyu 1 ayat 17 dan seterusnya, ya. Baik. Maka setiap orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan akan menerima hidup kekal. Terima Baik. kasih, Bang Pi. Baik, akan saya tanggapi ya Pak Pendeta. Oke, sabar ya teman-teman. Menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta begini ya. Ketika Anda memaksakan Yesus itu yang mempunyai kuasa, dia kasih makan tuh, terus menyembuhkan orang buta. Pak Pendeta, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Nabi kami, Pak Pendeta. Mau macam mana kayak gitu? Nabi kami juga menyembuhkan orang buta. Nabi kami juga kasih minum orang melalui mukjizat yang muncul dari dirinya. Di dalam dengan jarinya dia mengeluarkan sumber mata air. Sama gitu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus gitu. Tetapi Nabi kami, Nabi Muhammad, tidak kami tuhankan, Pak Pendeta. Ya, gak perlu gitu. Gak perlu kami terlalu menggembar-gemborkan seperti itu. Berkaitan tentang dia berkuasa atas maut. Kalau dia berkuasa atas maut, Pak Pendeta, waktu dia ditangkap oleh tentara Romawi, dia disalibkan, itu artinya dia kagak bakalan mati. Gimana Pak Pendeta? Tapi kan pada kitab Kristen kita baca bahwa Yesus itu kan mati di tiang salib. Kalau dia berkuasa atas maut, maut, kau kuasa aku. Ngapain kau mau bunuh aku, maut? Kan kayak gitu. Seharusnya dia nggak mati ya di tiang salib itu kalau dia berkuasa atas maut. Tapi ya karena dia tidak punya kuasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri sehingga dia mati di tiang salib, Pak Pendeta. Kan kayak gitu. Artinya dengan tentara Romawi dia tidak berkuasa, dengan maut dia tidak berkuasa, dengan dunia tidak berkuasa. Kalaupun dia berkuasa, Pak Pendeta, coba kalau kita lihat ya, saya udah sering katakan ini kepada teman-teman. Pada zaman dulu sebelum Yesus turun, ya, Tuhan semesta alam, dia mengutus Abraham. Lalu Abraham melawan Raja Namrud. Abraham menang. Terus berlalu masa Abraham, ya, lanjut ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa menang, dia diutus Tuhan melawan Firaun, kan kayak gitu, ya. Terus berlalu zaman Nabi Musa, zaman Daud, zaman David. David menang lawan Jalut, lawan Goliat. Ya, ternyata setelah di zaman Yesus, Tuhannya langsung turun, Tuhannya modar sama makhluknya. Apa faedahnya coba? Dulu-dulu para nabi menang, mereka lawan musuhnya. Lah, sekarang Tuhannya langsung turun, Tuhannya KO sama musuhnya. Apa faedahnya?
Di mana kuasanya? Lebih berkuasa nabi jadinya daripada Tuhannya gitu. Kan kayak gitu Pak Pendeta. Ya, di zaman Nabi Musa di Tauratnya, di Keluaran 33 nomor 20, barang siapa melihat Tuhan, maka manusia akan mati. Itu di zaman Nabi Musa. Barang siapa melihat Tuhan, maka dia akan mati. Di zaman Yesus ya, Tuhannya kelihatan oleh manusia, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Di mana coba kuasanya? Mikir Pak Pendeta. Apa faedahnya? Di mana kuasanya? Zaman Nabi Musa orang lihat Tuhan, manusianya yang mati. Di zaman Yesus Tuhannya yang turun, dilihat oleh manusia, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati Pak Pendeta. Aduh. Di mana kuasanya gitu? Coba mari kita pergunakan akal. Akal ini Pak Pendeta ya satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mencerna sesuatu. Ya, dengan akal kita bisa gitu ya membedakan, oh ini makhluk yang lemah, yang ini Tuhan. Kan kayak gitu. Ya. Pak Pendeta, jangan salah Pak Pendeta ya. Apa yang saya sampaikan itu bukan berarti ya menyinggung Anda. Memang yang saya sampaikan ini pahit untuk Anda telan, tapi pahit itu obat. Kalau obat itu Anda telan, insya Allah Anda sembuh gitu. Tapi kalaunya pahit itu tidak mau Anda telan ya Pak Pendeta, Anda buang itu obat, bukannya sembuh Anda nanti, tapi tambah gila, kan kayak gitu. Gitu Pak Pendeta ya. Jadi jangan dianggap saya itu menghina atau dalam diskusi kita ini saya ingin menyinggung Anda, enggak, tetapi saya memaparkan apa itu kebenaran. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Silakan. Ya, Yesus berkuasa atas manusia yang ada di bumi, ya. Bukti bahwa dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, kuasanya mampu menyelamatkan manusia, ya, daripada dosa, ya. Manusia berdosa itu masuk di dalam kebinasaan kekal, kematian kekal. Manusia berdosa, ya. Dia jatuh dari keinginan kepada dosa, lalu kepada kematian kekal, ya. Manusia bingung cara keluar dari dosa, bagaimana caranya, ya. Nah, Roh Kudus itu membantu kita menyadarkan bahwa kita ada dalam dosa. Nah, Yesus ini yang mati dan bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan maut, mampu menyelamatkan semua manusia, ya. Makanya dikatakan Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kasih Allah ini untuk semua orang yang hidup, ya. Kalau dalam Ibrani 7 ayat 24 dan 25 dikatakan begini, Yesus itu mampu Yesus menyelamatkan kita semua, mampu menyelamatkan kita semua, ya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Artinya bahwa Yesus ini mampu, artinya sanggup menyelamatkan semua orang, ya. Dia menjadi perantara hari ini, ya, antara manusia dengan Allah, ya. Dia menyelamatkan hidup. Makanya bukti bahwa dia hari ini bersama-sama dengan Allah di sorga, ya, Bapaknya di sorga,
dia mampu menyelamatkan semua orang, ya. Ketika satu orang berdosa di kayu salib, ya, bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib, seorang itu berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku bila engkau datang sebagai raja. Artinya bahwa orang ini sadar, ya, bahwa dialah Tuhan, dialah raja, dialah Tuhan yang terpaku di kayu salib. Makanya dikatakan Yesus berkata di atas kayu salib, dia berkata, Aku berkata kepadamu dalam Lukas 23 ayat 43, Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya bahwa Yesus terpaku di atas kayu salib, tetapi bukti bahwa orang itu bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus, bukti bahwa mereka selamat, ya, tidak mati sia-sia, ya, karena dia berkuasa. Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Orang yang disalibkan itu orang berdosa. Tetapi dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, Roma 10 ayat 9, maka dia akan diselamatkan. Nah, di dalam kuasa yang disampaikan juga, ya, ketika Yesus di atas kayu salib, dia mampu mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukti bahwa dia memberi pengampunan. Kuasa Allah melebihi kuasa, melebihi kasihnya, ya. Karena kasihnya itu lebih tinggi kepada kita, ya. Bukti bahwa seorang yang membunuh dia, menganiaya dia, bukti bahwa dia bisa memberi pengampunan, ya. Maka ini yang perlu kita tahu, bahwa kuasa Yesus itu mampu memberi pengampunan bagi semua orang, termasuk mereka yang menganiaya dia. Amin. Oke, oke. Waduh, Pak Pendeta ini. Ngotot juga rupanya Pak Pendeta ini ya, teman-teman. Meskipun sendu ya Pak Pendeta ini, ngotot juga rupanya. Oke, pencet dulu. Waktunya belum jalan Pak Pendeta. Coba dipencet dulu. Belum ada. Ya, sudah. Oke. Ya teman-teman semuanya, saya berterima kasih atas gift yang Anda berikan dulu ya. Saya mau berikan sesuatu kepada Anda, berikan sesuatu maksudnya itu memberitahukan sesuatu gitu ya kepada Anda. Bahwa gift yang Anda berikan itu akan saya kumpulkan untuk membeli HP ya teman-teman, karena HP kita untuk menunjukkan data belah dua pecah gitu ya. Jadi gift yang Anda berikan hari ini dan kemarin itu akan saya kumpulkan untuk membeli HP gitu ya teman-teman, untuk menunjukkan data agar saya tidak susah-susah membuka laptop kan kayak gitu. Teman-teman semuanya, terkait tentang masalah Pak Pendeta ini menyampaikan kepada kita, dia itu berkuasa atas dosa pula. Saya udah dapat buktikan kepada Pak Pendeta bahwa ya Yesus tidak berkuasa atas bumi, atas makhluknya, ternyata berkuasa atas dosa. Baik teman-teman, kalau hanya berkuasa atas dosa, tadi saya sebenarnya mau menyampaikan juga sama Pak Pendeta begini, Pak Pendeta ya, bagaimana dia bisa dibilang berkuasa ya, sedangkan sama tentara Romawi dia mati, kan kayak gitu. Di mana letak kuasanya dia kalaunya mati kayak gitu? Itu kan juga tidak ada tanggapan dari Pak Pendeta tadi gitu ya. Nah katanya berkuasa dalam dosa, lalu dia menebus dosa, kata Pak Pendeta. Ini ajaran dari siapa pula? Coba kalau kita lihat Pak Pendeta ya, saya bukakan data saja kepada Anda ya Pak Pendeta.
Yehezkiel 18:20 di kitab Anda. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik akan menanggung kefasikannya. Jadi Pak Pendeta, ya, kitab Anda sendiri mengajarkan bahwa dosa itu tanggung sendiri-sendiri, bukan ditebus, Pak Pendeta. Kalau di Islamnya jelas konsepnya, ya jelas konsepnya bahwa dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Wala taziratu wizra ukhra, wala taziratu wizra ukhra. Ya, jadi dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kurang lengkap saya menyebutkan dalilnya. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut gitu. Terus faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan mendapat balasan dari keburukannya tersebut. Jelas gitu dalilnya, jelas konsepnya. Maka kalau kita larikan ke konsep kenegaraan, Pak Pendeta, ya begini. Kalau ada seseorang pelaku kriminal di Indonesia, ya anak Pak Pendeta, ya curi barang orang, kira-kira yang ditangkap polisi Pak Pendeta atau anaknya? Kan kayak gitu konsepnya. Kan kayak gitu. Nggak mungkin Pak Pendeta yang ditangkap polisi. Nggak mungkin Pak Pendeta menanggung hukuman atas anaknya. Nggak mungkin. Artinya Pak Pendeta, ajaran Kristen ini ya kalau diberlakukan untuk bernegara saja tidak cocok, Pak Pendeta, ya tidak cocok gitu. Untuk bernegara aja tidak cocok. Jadi ya teman-teman semuanya, memang betul ajaran Islam ini ya, siapa yang salah dia yang bertanggung jawab. Dipakai dalam kenegaraan dapat diterapkan gitu ajaran Islam. Siapa yang berbuat kriminal dia yang bertanggung jawab, tidak ada yang ditebus. Gitu. Pak Pendeta, saya harap ya apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan dalil Anda sendiri mengajarkan bahwa dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Terus dongeng dari mana pula dosa itu ditebus, kan kayak gitu. Terus kalau dia berkuasa, saya mau bertanya satu hal sama Pak Pendeta. Nih ya, meskipun waktunya habis, coba perhatikan ayat ini Pak Pendeta. Saya minta Anda jelaskan kepada saya. Kalau Yesus itu berkuasa, ya. 1 Korintus 6 nomor 14. Apa bunyinya? Allah membangkitkan Tuhan. Itu macam mana maksudnya? Allah membangkitkan Tuhan. Itu apa maksudnya sih? Apa? Kok bisa-bisanya Allah membangkitkan Tuhan? Aduh, coba jelaskan dulu Pak Pendeta ya. Silakan. Dah. Sabar. Oke, sabar, saya pindahkan pusel dulu. Oke. Ya, terima kasih ya. Kalau dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya. Artinya bahwa Allah itu membangkitkan manusianya Yesus ya. Karena Yesus terdiri dari manusia dan di dalamnya ada Roh Bapa ya. Nah, Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Artinya bahwa di dalam diri Yesus ada kemanusiaannya ya. Ya, bisa mati,
bisa lapar dan haus, tetapi ilahi itu, kealahan itu tidak akan mati, begitu. Ya. Nah, Yeskiel juga dikatakan bahwa Yeskiel 18 ayat 20, orang berdosa, orang ayat tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima atasnya. Artinya begini, itu adalah hukum Taurat, ya. Salah satu hukum Taurat, kalau dosa hari ini, maka berapa banyak binatang yang harus menjadi persembahan. Kalau dosa itu Sorry Pak Pendeta, hanya kayaknya hapus, ngelak-ngelak sama ya. Pak Pendeta. Itu juga Jaringan dicatat Anda dalam ngelak-ngelak gitu. Roma, ya. Yesus ini adalah kegenapan segala Taurat. Ya. Jadi dia adalah kegenapan segala hukum Taurat. Roma 10 ayat 4, ya. Dikatakan begini, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi Yesus ini menggenapi semua hukum Taurat. Ya. Dia tidak menghilangkan hukum Taurat. Ya, artinya bahwa dia menggenapi semua hukum Taurat. Di atas hukum Taurat ada hukum kasih karunia. Ya, hukum kasih Allah, ya. Makanya dikatakan bahwa dia datang bukan meniadakan atau menghapus hukum Taurat, tetapi datang menggenapi. Di atas hukum Taurat itu ada kasih, ya. Ada kasih. Kalau hukum Taurat, tangan ganti tangan, mata ganti mata, telinga ganti telinga, darah ganti darah, kematian. Artinya bahwa hari ini kalau Taurat tetap dijalankan tanpa hukum kasih, maka banyak yang puntung hari ini, ya. Tetapi kita bersyukur Tuhan mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Dengan percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Orang taat hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Percaya kepada Yesus, dia memperoleh keselamatan. Karena apa? Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah akan menghakimi semua orang yang ada di dunia ini. Jadi itulah firman Tuhan, ya, bagi kita semua. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, mungkin habis ini closing boleh ya setelah tanggapan saya gitu ya. Pak Pendeta, habis ini boleh kita closing ya setelah tanggapan saya gitu ya. Baik. Oke, kita habiskan dulu waktu Pak Pendeta ya, saya adil saja ya teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silahkan Pak Pendeta. Saya hormati beliau ya. Oke, baik. Waktunya habis ya. Baik ya teman-teman semuanya, ini tanggapan akhir saya dari diskusi kita dengan Pak Pendeta Yunus ya. Pak Pendeta yang kedua malam ini kita diskusi ya. Baik, sebentar, ini waktu saya dulu, minta waktu saya dulu sebentar ya. Nah, ini ada nih. Begini Pak Pendeta, jujur dari pertanyaan saya, Allah membangkitkan Tuhan, itu berarti ada dua Tuhan ya kayak gitu. Itu saya agak heran, kayak gimana maksudnya Allah membangkitkan Tuhan? Berarti ada Allah, ada Tuhan, berarti yang mana yang Anda sembah? Terus apakah Tuhan Anda dua jadinya kayak gitu? Itu saya nggak ngerti. Atau kayak gimana? Saya dikasih gelar Ustadz, nama saya Yusuf.
Yusuf membangkitkan Ustadz. Apa kayak gitu? Saya nggak ngerti juga itu maksudnya kayak gimana. Saya gimana gitu kan, bingung jadinya gitu. Nama saya Yusuf, gelar saya dikasih Ustadz kan kayak gitu. Ya Tuhan itu kan gelar. Ya Allah katanya juga gelar. Ya kan kayak gitu. Kalaunya saya bernama Yusuf, gelarnya dikasih masyarakat Ustadz. Apakah Yusuf membangkitkan Ustadz kayak gitu? Atau Ustadz membangkitkan Yusuf? Saya nggak ngerti juga dah. Gitu Pak Pendeta, tolong diperjelas ya tentang masalah Allah membangkitkan Tuhan kan kayak gitu. Saya kurang ngerti kayak gitu. Terus tentang perkataan Anda tadi sempat membuat saya terbahak-bahak ketawa sebenarnya Pak Pendeta. Kata Anda kita bersyukur Tuhan mati. Waduh. Ini kita bersyukur Tuhan mati kata Anda. Pak Pendeta, coba kita mikir dah, Tuhan itu maha hidup yang memberi kehidupan gitu ya. Kalau Tuhannya mati, terjadi apa kita gitu loh, kita ya. Mungkin tata surya itu nggak muter lagi, matahari nggak muter, kita nggak bisa gerak gitu. Karena apa? Sumber dari kita itu ya, yang sumber itu adalah Tuhan. Dia nggak ada, mati gitu. Terus kita kayak gimana? Gak baharu dunia ini. Kok malah bersyukur Tuhan mati? Waduh, jangan sampai lah Pak Pendeta, Tuhan mati mungkin hancur semua kita. Aduh, amburadul semuanya jadinya gitu ya. Kalaunya Tuhan mati, kok Pak Pendeta malah bersyukur? Jadi begini ya Pak Pendeta, ya saya udah sampaikan kepada Anda juga ya, konsep kita mungkin memang berbeda gitu ya. Di tempat Anda ada penebusan dosa, ya saya padahal udah sampaikan, tapi Anda ngelesnya itu adalah hukum Taurat, kata Anda. Hukum yang telah lalu. Kan kayak gitu. Hukum yang telah lalu, menurut Anda dosa tanggung sendiri-sendiri. Setelah Yesus itu turun, katanya dosa baru ditebus. Begini Pak Pendeta, di Matius 5 nomor 17 sampai 18, Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan menghapuskannya atau meniadakannya. Ya, yang meniadakan hukum Taurat, yang menghapus hukum Taurat, yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus di 2 Efesus nomor 15. Hanya Paulus yang membatalkan Taurat, sedangkan Yesus tidak. Artinya ajaran dari Yesus, dosa itu tanggung sendiri-sendiri, Pak Pendeta, bukan ditanggung orang lain, bukan. Jadi hanya itu yang saya sampaikan kepada Anda, tapi ya saya harap nanti jangan sampai Anda bersyukur kalau Tuhan mati gitu. Menakutkan kali Pak Pendeta ini kalau sampai bersyukur ya Tuhan mati, aduh. Jangan-jangan juga tadi Allah membangkitkan Tuhan tadi, Pak Yunus membangkitkan pendeta. Wah bisa juga kan? Pak Yunus, Pak HT Ruben Yunus membangkitkan pendeta, bisa juga kayak gitu maksudnya. Aduh, udah bingung dah saya dah. Konsep Kristen ini memang membingungkan, dari kitabnya aja membingungkan gitu loh Pak Pendeta. Aduh, pusing saya melihat kitab Anda itu. Jujur ya, kalau saya mumet lihat pendeta, melihat kitab Anda itu saya mumet gitu loh. Mumet betul. Gimana maksudnya? Masa ada Allah, ada Tuhan? Allah dan Tuhan itu beda. Aduh, memang seperti itu ya. Kalau kita baca dari yang saya sampaikan kepada Anda, yang jelas ya Pak Pendeta, saya di sini menyampaikan kepada Anda bukan bermaksud untuk menghina, tetapi yang saya sampaikan itu adalah sebuah data, yang mana data itu untuk menambah wawasan kita dan semoga kita mau berpikir menggunakan akal kita gitu. Jadi niat saya itu bukan menghina, tetapi untuk memberikan edukasi dan wawasan untuk kita semuanya bagi yang mau menggunakan akalnya. Karena di Al-Quran kami lebih dari 133 kali dikatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi seperti itu. Silakan Pak Pendeta 5 menit untuk closing statement, mungkin 5 menit dari kita.
Oke, terima kasih buat kita semua yang sudah menonton ya. Saya juga ditonton oleh 300 lebih orang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga ada kata-kata yang salah. Tapi saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan hidup kita ya. Bukti bahwa Yesus itu telah hadir di dunia menjadi juru selamat bagi kita semua. 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan Allah telah mengerenakan hidup kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya mengutus aku, ia telah pindah dari maut kepada hidup kekal. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh keselamatan. Terima kasih Bang PI yang sudah bersama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung, mohon maaf. Dan terima kasih Bang PI sudah bersama-sama. Terima kasih semua yang sudah melakukan. Baik, mungkin itu aja penutup dari Pak Pendeta, berarti kita bagi dua aja ya, gitu ya penutupnya. Jadi penutup dari saya juga, saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung atau kasar ya yang terdengar oleh Pak Pendeta gitu, yang sehingga membuat Anda sakit hati, saya mohon maaf. Jadi bukan maksud saya seperti itu. Ataupun bagi teman-teman yang menonton di tempat Pak Pendeta atau di tempat saya yang di luar agama Islam, khususnya Kristen, baik Katolik atau Protestan gitu ya, atau Kristen denom-denom lainnya juga ya, saya mohon maaf kepada Anda. Saya hanya menyampaikan data-data yang tertulis di kitab Anda sebagai penambah wawasan dan edukasi untuk kita semuanya agar kita mau menggunakan akalnya. Ya, jadi makanya saya sampaikan akal itu penting. Akal ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Makanya di Al-Quran kami tertulis afala ta'qilun, apakah kamu kagak mikir, afala tatafakkarun, kan kayak gitu lebih dari 133 kali. Ya, jadi semoga orang-orang yang menonton diskusi saya dengan Pak Pendeta Ruben Yunus malam ini ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk di luar agama Islam, dan bagi agama Islamnya, bagi muslimnya, semoga diskusi ini mempertebal keimanan kita ya. Amin ya Rabbal Alamin ya teman-teman semuanya. Pak Pendeta, ya kenapa kita perlu berdiskusi? Karena begini Pak Pendeta, dikatakan di dalam Al-Quran kami, di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, dikatakan seperti ini Pak Pendeta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Kenapa Allah menutup hati mereka, pendengaran dan ya penglihatan mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk setiap manusia agar digunakan sebagai pintu jalan hidayah bagi diri kita. Begitu Pak Pendeta. Ya, begitu. Kenapa hidayah itu bukan dengan mata, bukan dengan hati, bukan, terus bukan dengan qulubihim, khatamallahu ala qulubihim, bukan dengan hati, wa ala sam'ihim, bukan dengan pendengaran tapi dengan dengan akal. Kenapa? Bukan dengan hati, bukan dengan pendengaran, bukan dengan penglihatan, tapi dengan akal. Jadi begini Pak Pendeta ya, kalau kita mempunyai sebuah gini Pak Pendeta, saya analogikan sedikit ya. Pak Pendeta, ini adalah sebuah parfum ya. Ini parfum tertutup rapat kan kayak gitu. Ya. Jadi seseorang yang mendapat hidayah itu ya bagaikan parfum ini, bagaikan botol ini. Jadi dia harus dibuka dulu tutupnya, artinya dibuka dulu akalnya, baru dia dapat memasukkan sesuatu ke dalam botolnya. Nah kayak gitu. Artinya dibuka dulu pemikirannya sehingga dia dapat memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Kayak gitu maksudnya. Makanya bukan dari hati tapi dari akal. Jadi seperti itu Pak Pendeta ya, semoga kita mau berpikir dan menggunakan akal sehat kita.